حبيبنا ومولانا محمد إمام الأولين والآخرين وأفضل خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Para habaib, para cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini Allah muliakan kita hadir duduk bersama mereka. Mudah-mudahan Allah jaga para cucu Nabi, Allah muliakan para cucu Nabi, Allah beri tambahan hidayah dan taufik kepada mereka. Allah jadikan mereka orang yang bisa kita ikuti bersama kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Khususnya orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Al-Habib Umar Al-Idrus, dan juga pembekal kita yang kita cintai, Al-Habib Sultan Al-Idrus, dan Adai ilallah Al-Habib Alwi Al-Idrus, Al-Habib Uthman, dan masih banyak sekali para habaib. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat. Para ulama, para guru yang mulia, pewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, para guru, mereka pewaris Nabi, sidin pewaris Rasul. Mudah-mudahan mereka para guru, para ulama kita dipanjangkan umur, diberi kesehatan yang sempurna fi taatillah. Para pejabat pemerintah, TNI, atau dari kepolisian, atau para pembekal yang hadir, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah, keamanan, ketentraman, keharmonisan, kedamaian, persaudaraan di negeri yang kita cintai ini. Ulamanya dan habaibnya bersatu, amin. Ulama dan habaib bersama-sama pemerintah kerjasama dalam segala bentuk hal kebaikan, amin. Sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat Nabi Allah angkat segala musibah, berkat Rasul Allah turunkan berkah dan rahmah, berkat Nabi penjahat besar yang dikatakan tadi, Corona dan teman-temannya dan adik kakaknya, paman bibinya dijauhkan dari negeri kita insyaallah. Sehingga majelis yang penuh berkah yang diingini oleh orang tua kita Habib Umar mudah-mudahan makmur berjalan. Mudah-mudahan makmur di desa kita, makmur di kota kita. Karena dengan majlis seperti ini Allah menurunkan berkah. Dengan majlis seperti ini Allah menurunkan rahmatnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah dalam Al-Quran, dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kita bergembira. Kita tunjukkan kegembiraan kita dengan nikmat yang besar dari Allah. Dan ketahuilah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat Nabi kita Muhammad. Tidak ada nikmat yang lebih agung dari Rasulullah Muhammad. Dan tidak ada rahmat yang lebih luas daripada rahmat diutusnya Nabi Muhammad.
ana rahmatun muhdah. Rasulullah bersabda, saya adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kamu, wahai umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tidak akan orang siapapun, baik itu orang kaya atau orang miskin, baik dia pejabat atau awam, baik dia ulama atau orang biasa, tidak mungkin siapapun bahagia hidup di dunia maupun di akhirat, mulia di dunia maupun di akhirat, kecuali jika mendapatkan rahmat Allah dan barakah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunci kebahagiaan Nabi Muhammad, kunci keberkahan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, acara semacam ini sangat penting diadakan. Acara semacam ini suatu keharusan untuk kita adakan, supaya hati kita bertambah cinta dengan Nabi, supaya kita semakin dekat dengan Rasul, supaya kita bisa mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada makhluk yang karenanya Allah memberikan berkah di dunia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Beruntung piang seberataan dan beruntung pula yang menyaksikan acara ini melalui TV Al-Wafa Tarim, karena acara ini disiarkan langsung melalui TV Al-Wafa Tarim. Mudah-mudahan Angsana dan sekitarnya ini akan bisa melihat dan menonton acara-acara dakwah di TV Al-Wafa Tarim, baik melalui parabola atau melalui TV kabel yang ada di sini, sehingga menambah berkah dan rahmah dalam kehidupan kita. Amin. Mudah-mudahan acara ini acara yang menyenangkan Nabi Muhammad, menggembirakan Rasulullah Muhammad, dan mudah-mudahan dengan acara ini Allah tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya ikhwani, ya ahbabi, wahai para yang hadir, wahai yang menyaksikan acara ini, cinta Nabi adalah satu ibadah yang sangat indah. Cinta Nabi adalah suatu amalan yang mengundang ridhonya Allah, yang mengundang surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada satu sahabat pun kecuali hatinya dipenuhi cinta kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat Abu Bakar Siddiq hatinya dipenuhi cinta dengan Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab hatinya dipenuhi cinta kepada Rasul. Sayyidina Uthman bin Affan hatinya dipenuhi kerinduan kepada Habibur Rahman. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam hatinya paling cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu jika di hatinya ada Nabi Muhammad, maka rahmat selalu Allah berikan. Jika di lisannya ada Nabi Muhammad, maka berkah selalu Allah turunkan. Mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Nabi. Lihat bagaimana Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Ini sekarang Magam Al-Idrus. Hadir bersama kita para da'i, para tokoh-tokoh dari bangsa Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah muliakan mereka. Allah muliakan kita berkat mereka dan kakek-kakek mereka yang mulia. Salah satu aulia Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, beliau mengungkapkan bagaimana cintanya kepada Nabi Muhammad. Qala al-fata al-Idrus hubbu khairil anam. Berkata beliau, pemuda dari Al-Idrus, cinta makhluk yang paling mulia Rasulullah Muhammad. Mazzik fuadi wa qalbi wal hasha wal idham. Cinta Nabi mencoba cabai, apa itu ya? Membuat hatiku
hancur, bahkan masuk kepada tulang dan sumsumku. Cinta Nabi memenuhi hatiku, memenuhi tulangku, memenuhi jasadku. Allahumma shalli ala Muhammad. Mazzik fuadi wa qalbi wal hasha wal idham. Kallafani at'ab wa azhar wal khalaik nam. Cinta kepada Rasul membuat aku capek, kata beliau. Membuat aku capek, membuat aku gak bisa tidur. Manusia yang lain tidur, aku gak bisa tidur karena cinta kepada Rasulullah Muhammad. Mereka sehidup santai, aku capek karena ingin bersama Rasulullah Muhammad. Kallafani at'ab wa ashar wal khalaik nam. Demikian orang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menggembirakan Nabi, gak ada kata-kata capek. Untuk bersama Nabi, gak ada kata-kata tidur. Mereka rela untuk capek demi Nabi Muhammad. Mereka rela untuk gak tidur untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mahabbah. Itu cinta. Man asyik lin Nabi li ragadul khalaqam. Orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tidur dia bangun. Bermunajat kepada Allah, ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbu khairil wara, hubbu safatil mudar. Man hubbu safatil mudar yahrum alaihi al-manam. Siapa yang cinta Rasulullah, haram bagi dia tidur. Tidur dan kamu cinta Nabi, kau tinggalkan sholat, kamu cinta Nabi, kau santai hidup di dunia ini, kau ingin bersama Nabi. Man hubbu safatil mudar yahrum alaihi al-manam. Man qala annal hawa sahlun kadzib fil kalam. Siapa yang berkata cinta itu mudah, bohong. Cinta sulit. Orang yang cinta capek. Orang yang cinta selalu rindu yang dicintai. Orang yang cinta selalu gelisah, takut berpisah yang dia cintai. Siapa yang berkata cinta itu mudah, itu ucapan yang bohong. Allahumma shalli ala Muhammad. Seorang pemuda yang cinta kepada pacarnya, dia selalu dihantui kekhawatiran dan ketakutan. Takut pacarnya diambil orang. Betul. Dia nggak tenang kecuali sampai menikahi dia. Sampai nikah baru dia tenang. Sebelum nikah masih ketakutan, masih penuh kekhawatiran. Jangan-jangan nanti dinikahi oleh orang. Demikian para aulia salihin. Cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat mereka takut tidak bersama Nabi di surga. Takut tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dialami oleh sahabat Thauban. Pernah sahabat Thauban berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari di kota Madinah. Hanya 3 hari tidak berjumpa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hari. Tiap hari bersama Nabi. Ada suatu hal, Nabi pergi meninggalkan Madinah sehingga tidak bertemu Thauban selama 3 hari tidak melihat wajah Nabi. 3 hari tidak mendengar suara Nabi. 3 hari tidak bersalaman mencium tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thauban berpikir, ini 3 hari udah nggak tahan hidupnya Thauban. Kiamat Thauban. Thauban berpikir gimana nanti di hari kiamat. Di mana tempat Rasulullah dan di mana tempatku?
Kalau aku masuk neraka, maka jelas aku tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Jika aku dapat pengampunan dan masuk surga, surga Nabi di atas dan surgaku di bawah. Untuk apa surga jika tidak ada Rasulullah Muhammad? Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita memahami kalimat Thauban ini. Jika aku di neraka, maka aku tidak bertemu Nabi. Thauban lebih khawatir tidak berjumpa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Thauban lebih takut tidak melihat wajah Nabi daripada api neraka Jahannam. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta kepada Nabi memenuhi hati Thauban sehingga yang dikhawatirkan di neraka bukan siksa Allah, bukan adab Allah, tapi yang dikhawatirkan di neraka tidak bisa berjumpa Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kemudian mari kita coba pahami kalimat yang kedua. Jika aku masuk surga, tentunya surga Nabi di atas dan surgaku di bawah. Untuk apa surga jika di sana tidak ada Rasulullah? Surga tidak menjadi tempat idamannya Thauban, tempat idolanya Thauban jika di situ tidak ada Nabi Muhammad. Thauban ingin masuk surga, tapi hanya karena ingin berjumpa Rasulullah Muhammad. Bukan karena bidadarinya surga, bukan karena istana surga, bukan karena makanan dan minuman surga. Thauban ingin masuk surga karena di situ ada Rasulullah Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sehingga hal itu membuat Thauban tidak bisa makan, tidak bisa tidur, sampai kurus, sampai pucat. Dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian Nabi selalu perhatian dengan orang yang cinta kepada dia. Dikatakan siapa yang cinta kepada aku cinta kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti orang tua kita tadi berkata, Habib Amal, majlis ini menandakan kita cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan Nabi cinta kepada kita. Sallallahu ala Muhammad. Jika kita pulang membawa cintanya Rasulullah, maka bahagialah Anda, maka mulialah hidup Anda, maka berkah yang Anda bawa pulang ke rumah Anda. Mudah-mudahan Rasulullah cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang diingini oleh Thauban adalah bersama Nabi. Maka dipanggillah oleh Nabi Thauban. Sini wahai Thauban. Mali araka musfiral laun wa nahifal jasad. Wahai Thauban, kenapa saya lihat kamu kurus? Kenapa wajahmu pucat wahai Thauban? Hal bika wajahun? Apakah ada penyakit kamu Thauban? Kok kurus mendadak? Kena diabetes? Pucat, kolesterol naik. Kenapa Thauban? Ya Rasulullah, ma bi wajahun. Saya tidak sakit wahai Nabi, tapi 3 hari ini aku berpikir, 3 hari pisah denganmu di dunia aku gak tahan hidup. Aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa makan karena cintanya kepadamu wahai Rasul. Aku khawatir di hari kiamat aku tidak berjumpa denganmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kallafani atab wa ashar wal khalaik nam. Seperti kata Habib Ja'far Ali terus, cinta kepada Rasulullah membuat aku capek. Capek apa? Capek ibadah, capek sholawat, capek dakwah, capek ingin bersama Nabi.
ashar, tiap malam gak tidur merindukan Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang nanti di hari kiamat akan bersama mereka orang-orang yang mereka cintai waktu di dunia. Di hari kiamat kita akan bersama orang-orang yang kita cintai waktu di dunia. Ini hadis asbabul wurudnya ketika Nabi melaksanakan khutbahnya. Nabi khutbah dengan seriusnya beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Datang Arabi, orang pedalaman, langsung berdiri, ya Rasulullah, memutus khutbah Rasulullah. Sahabat kaget, siapa ini orang yang gak sopan? Gak nunggu Nabi selesai khutbah dulu. Dia langsung berdiri dan memotong khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaannya pertanyaan yang aneh, yang tidak terpikir oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mata sa'ah, wahai Nabi, kapan sih kiamat? Kapan kiamat ini? Kepingin datang kiamat, merindukan kiamat. Kapan kiamat ini ya Rasul? Dipikir kiamat ini gak sesuatu yang indah, sesuatu yang hadirnya itu membawa kenikmatan. Gunung Semeru meletus saja Indonesia gempar udah. Gunung Semeru batu, udah hancur semuanya. Sebagian mengatakan itu karena kemarahan para malaikat, karena tahun baru banyak yang meniup trompet. Trompet hanya ditiup trompetnya Gunung Semeru. Mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Sahabat sempat gak senang dengan pertanyaan itu dan sikap orang itu. Nabi menyuruh dia duduk dan Nabi melanjutkan khutbahnya. Selesai, beliau bertanya, manisa'il anisa'ah. Siapa tadi yang bertanya tentang kiamat? Takut orang ini. Apa ada yang salah dengan saya? Saya ya Rasul. Ma'adatalaha. Apa persiapanmu untuk menyambut kiamat? Kiamat keadaan yang sangat dahsyat. Hancur semua ini. Apa persiapanmu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Gempa bumi sedikit aja skala berapa hancur semuanya. Ini bumi bukan digoyang sedikit. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dikopiok gini. Allah, hancur lebur. Apa persiapanmu? Udah banyak ibadah, banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir, banyak sedekah. Apa persiapanmu untuk menanggung atau untuk mendatangi kiamat, untuk menyambut datangnya kiamat? Orang ini berkata, ya Rasulullah, saya awam, ma'atatu bikathratis sholati walasiyam. Saya enggak punya banyak sholat ya Rasul. Ya sholat saya wajib dan sedikit sunnah. Saya enggak punya banyak ibadah puasa, wahai Nabi. Puasa yang wajib dan sedikit puasa sunnah. Tapi inni uhibbullaha wa rasulah. Saya menyambut kiamat karena di hati saya penuh dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Anda ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Persiapanku untuk selamat dari neraka, persiapanku untuk bisa masuk surga, cinta kepada Allah dan cinta kepada Engkau wahai Rasul.
Nabi senyum dan berkata, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Selama di hatimu ada cinta kepada Rasul, maka kamu akan bersama Rasul di hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sahabat yang pertamanya marah dengan dia, langsung wajahnya berseri-seri bersyukur kepadanya dan berterima kasih. Gara-gara orang ini, Nabi bersabda, kamu bersama yang kau cintai di surga. Maka mereka sepakat berkata, inni uhibbu Rasulullah. Saya cinta Rasul. Saya ingin bersama mereka nanti. Sayyidina Anas bin Malik berkata, inni uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa Umar. Saya cinta Rasul dan saya cinta Abu Bakar dan Umar. Saya ingin bersama mereka walaupun amal saya jauh dari mereka. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengatakan, saya cinta kepada Rasul dan cinta kepada mereka para awliya salihin, dan saya harap bersama mereka walaupun amal saya tidak seperti mereka. Ya ikhwani, majlis ini dibuat untuk menanamkan di hati kita cinta, untuk menanamkan di hati kita kerinduan dan cinta kepada manusia yang diagungkan oleh Allah. Kerinduan dan cinta kepada hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali Habsyi menyatakan dalam maulidnya bahwa maulid ini dikarang bukan untuk mensifati Nabi Muhammad, bukan untuk menceritakan akhlak Nabi Muhammad, menjelaskan siapa Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad terlalu agung untuk disifati. Nabi Muhammad terlalu istimewa untuk diceritakan. Allah telah memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhlakmu akhlak yang agung ya Rasulullah. Tapi dibuatnya maulid ini tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Tashwiq, maulid ini dikarang untuk memancing kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena tidak ada yang beriman kecuali di hatinya ada cinta kepada Rasul. Tidak ada orang beriman kecuali di hatinya ada rindu kepada Habibullah. Karena iman adalah cinta Nabi Muhammad. Cinta Nabi adalah iman. Orang yang cinta Nabi ialah orang yang beriman. Semakin besar cintanya kepada Nabi, semakin kuat imannya. Jika hatinya penuh dengan cinta, maka hatinya penuh dengan iman. Orang yang hatinya cinta kepada Nabi sangat kecil, maka imannya kecil. Yang gak cinta Nabi, gak ada iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih. Nabi menyatakan, imanmu tidak sempurna sebelum kamu cinta kepadaku. Melebihi cintamu kepada orang tuamu, anakmu, cintamu kepada keluargamu, bahkan cintamu kepada dirimu sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tashwiqan lis-sami'in, memancing kerinduan kita kepada Nabi. Supaya dengan acara ini kita rindu Nabi. Dengan acara ini kita ingin berjumpa Nabi. Kita ingin bermimpi bertemu Rasul. Ya ikhwani, dahulu para solihin kita, dahulu para habaib kita, mereka kalau sudah seminggu tidak bermimpi Nabi, mereka gelisah. Seminggu tidak bermimpi Nabi, mereka menangis. Seminggu tidak bermimpi Nabi, mereka takut. Kita lihat diri kita sekarang.
Berapa lama kita sudah tidak berjumpa Nabi Muhammad? Berapa lama kita tidak mimpi bertemu Rasulullah Muhammad? Mungkin ada yang seminggu lebih, mungkin ada yang sebulan, mungkin ada yang 2 bulan, bahkan mungkin ada yang 1 tahun dan tidak bermimpi Nabi. Mana kekhawatiran? Mana kegelisahan? Kenapa ketika nggak ketemu pacarnya baru gelisah? Nggak ketemu istrinya, suaminya gelisah? Kenapa nggak bertemu Nabi nggak gelisah? Di Probolinggo ada seorang saleh, seorang kiai. Dari cucu Kiai Hasan Genggong, Don Abdul Jalil namanya. Cucu Kiai Hasan Genggong, seorang al-arif billah. Beliau jika tidak berjumpa Nabi 3 hari, beliau takut. Beliau khawatir. Langsung keluar dari rumahnya menuju Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, seorang al-arif billah di Kota Berani, Probolinggo. Menangis di depan Habib Husain. Habib, 3 hari Habib, Nabi gak hadir dalam mimpi. 3 hari Habib, Nabi gak hadir dalam tidurku. Ada apa ini? Apa salahku? Nangis minta syafaat kepada Habib Husain Berani. Habib Husain mengangkat tangan dan mendoakan beliau. InsyaAllah Kiai, InsyaAllah mimpi Nabi. Baru beliau senang. Pulang malamnya mimpi Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Inilah cinta. Ingin bertemu kallafani at'ab wa ashar wal khalaik nam. Wal khalaik niyam. Cinta kepada Nabi harus bertemu Nabi. Inilah diadakan majlis semacam ini supaya kita merindukan Nabi, ingin bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada perasaan ingin bertemu Nabi, ingin mimpi Nabi, dan memohon kepada Allah, syarifni bi ru'yati sayyidi. Ya Allah, muliakan kami berjumpa dengan Rasul. Ini yang diinginkan Habib Ali. Ini yang diinginkan aulia salihin. Ini yang diinginkan para ulama. Diadakan majlis semacam ini, biaya dikeluarkan, Anda diminta untuk hadir, diundangkan para habaib, para guru, dengan suara indah merdu tadi dari Habib Alwi, untuk memancing kerinduan kita kepada Rasul. Karena kalau sudah tidak rindu Nabi, maka cintanya kepada Nabi kecil. Jika tidak cinta Nabi, iman kita tipis, iman kita lemah. Jika iman kita lemah, kita gampang terombang-ambing dengan badai apapun. Sedikit godaan, hilanglah iman. Sedikit cobaan, goncanglah iman. Maka sangat penting majelis yang semacam ini, memancing kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah rindu, dia pasti akan cinta. Kalau udah cinta, dia pasti akan melakukan apapun demi yang dicintai. Allahumma salli ala Muhammad. Kallafani at'ab. Cinta Nabi membuat apapun mudah untuk dilakukan. Salah satu cerita Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang mulia, sahabat Ansar. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah, semua berebut untuk rumahnya didatangi Rasulullah. Berebut untuk rumahnya ditinggali Rasulullah. Rasulullah tinggal di rumahnya. Semua orang ingin mempersilahkan Nabi ke rumahnya. Karena ketika Nabi masuk ke rumahnya, keberkahan di rumah dia. Pandangan Allah kepada rumah dia. Kemudian Nabi mengatakan, biarkan ontaku yang memilih fa'innahu ma'murah. Dia mendapat perintah dari Allah, di mana dia duduk, disitulah saya tinggal. Dilepas pelanai onta Nabi Muhammad. Berjalanlah onta itu sampai menghampiri rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan duduk di sana. Gembira Abu Ayyub, senang Abu Ayyub.
Rumahnya dipilih untuk tinggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub bukan orang kaya. Abu Ayyub sahabat yang sederhana. Tapi karena cintanya kepada Nabi, cintanya kepada Rasul, bahkan dalam riwayat beliau ketika membangun rumah itu niat untuk ditinggali makhluk Allah yang mulia. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tinggal di sana. Kegembiraan yang tidak bisa diceritakan. Nabi disuruh tinggal di atas rumah Abu Ayyub tingkat 2. Tapi Nabi memilih di bawah. Lihat bagaimana cinta membuat Abu Ayyub melakukan hal-hal yang aneh. Ya Rasulullah, engkau di atas. Kata Nabi, la. Banyak orang yang akan datang kepada saya, wahai Abu Ayyub. Kalau saya di atas, yang datang itu ada yang muda dan ada yang tua. Kasihan yang tua harus naik ke atas. Biar saya tinggal di bawah, supaya yang tua datang kepada saya, mudah untuk menemui saya. Kamu di atas. Abu Ayyub melaksanakan perintah, tapi Abu Ayyub tidak berani berjalan ketika di atas, di tengah-tengah ruangannya. Dilihat Nabi ada di mana. Kira-kira Nabi di sebelah sini. Maka beliau jalannya muter. Takut kakinya pas di atas kepala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap naik ke atas bingung Abu Ayyub, di mana Rasulullah? Kepala Rasulullah ada di mana? Rasulullah duduk di mana? Jangan sampai kakinya lurus ke kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu beliau menjaganya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika istri Abu Ayyub membuat makanan untuk Nabi, Abu Ayyub dan istrinya berlomba. Setelah Rasulullah selesai makan, langsung diambil talamnya, dibawa ke atas. Abu Ayyub dan istrinya berebut di mana bekas tangan Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Berebut, ini Rasulullah makan sebelah sini. Berdua suami istri yang saleh dan salehah ini berebut memakan makanan yang telah dimakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta. Pernah suatu saat makanan yang disodorkan oleh Abu Ayyub tidak disentuh sama sekali oleh Rasulullah. Sehingga ketika diambil itu talam makanan tidak disentuh sama sekali. Sedih Abu Ayyub, ya Rasulullah, gak ada bekas yang kau makan. Kenapa ya Rasul? Apa yang salah dengan makanan ini wahai Nabi? Kata Nabi, makanan ini banyak mengandung basol, bawang. Bawang. Enak gak bu bawang? Bawang merah, bawang putih kan buat makanan sedap tuh. Ini banyak mengandung bawang. Dan bawang itu kalau dimakan, mulut bau. Ini ukhatibu, saya ini berbicara dengan para malaikat. Dan malaikat terganggu dengan bau mulut bawang ini. Maka saya tidak bisa makanan ini. Karena mengandung bawang. Apa kata Abu Ayyub? Kalau begitu ya Rasulullah, mulai malam ini bawang haram masuk ke rumahku. Gak ada bawang lagi selama hidupnya Abu Ayyub al-Ansari. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta. Apapun yang dilakukan Nabi, itulah yang dia lakukan. Makanan Nabi menjadi makanan favoritnya. Kesenangan Nabi menjadi kesenangannya. Pakaian Rasulullah menjadi pakaian favoritnya. Bahasa Rasul menjadi bahasa yang dia cintai. Keluarga Nabi menjadi keluarga yang dia cintai. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar, beliau menunjukkan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Sayyidina Umar, la Islamu Abbas ahab ilayya min Islam Abu Quhafah.
minal Islami Khattab Abu Islamnya Abbas paman Nabi ketika masuk Islam Sayyidina Umar gembira. Islamnya Abbas lebih aku senangi daripada Islamnya Khattab abahku. Daripada Islamnya ayahku, aku lebih senang Islamnya Abbas. Kenapa? Karena Islamnya Abbas lebih menggembirakan Rasulullah daripada Islamnya ayahku Khattab. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sayyidina Umar menunjukkan cintanya kepada semua yang dicinta oleh Nabi. Nabi lebih cinta Abbas, pamannya, saudara ayahnya, daripada Khattab, abahnya, orang tua Sayyidina Umar. Maka Islamnya Abbas lebih dicintai oleh Rasulullah daripada Islamnya Khattab. Sayyidina Umar pun lebih cinta Islamnya Abbas daripada Islamnya ayahnya sendiri. Karena itu lebih menyenangkan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. La garabati Rasulillah uhibbu an asil min garabati. Kerabat Nabi lebih senang aku sambung silaturahmi dengan mereka daripada aku menyambung silaturahmi dengan kerabatku sendiri. Karena itu kerabat Nabi, pasti Nabi lebih senang, maka aku akan melakukan apa yang membuat Nabi senang. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Inilah orang yang cinta. Semua yang berkaitan dengan Nabi menjadi yang dia cintai. Bahasa Nabi, bahasa Arab menjadi bahasa yang paling dicintai. Karena itu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah menjadi kota yang dia cintai. Karena disitulah tinggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi menjadi sunnah yang dia cintai. Karena itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan majelis ini majelis yang mengundang cintanya Nabi. Allah tambah cinta kita kepada Rasul. Allah tambah rindu kita kepada Rasul. Allah muliakan kita bisa mentauladani Rasul, bisa mengikuti Rasul. Allah muliakan mata kita memandang wajah Rasul. Wa krimil arwaha minna bilika khairil anami. Ya Allah, muliakan mata ini bisa memandang wajah Nabi. Wa krimil arwaha minna bilika khairil anami. Ya Allah, muliakan mata kami bisa berjumpa Rasul, memandang wajah Rasul. Jika tidak ada kerinduan malam ini ya Allah untuk kami memandang wajah Nabi, tidak ada kerinduan untuk berjumpa Nabi, maka kami mohon ya Allah berkat acara ini tanamkan penuhi hati kami rindu dengan Rasulullah, penuhi hati kami rindu dengan Habibullah, penuhi hati kami cinta dengan kekasih Allah Muhammad. Sehingga rindu itu akan membuat kami memohon kepadamu untuk berjumpa dengannya ya Rasul, untuk melihat wajah Rasul, untuk mencium tangan Rasul. Ya Allah, kau muliakan malam ini duduk bersama cucu-cucu Nabi, para da'i, dengan para ulama pewaris Nabi, dengan muslimin. Mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kau muliakan malam ini dengan bersalawat dan salam kepada Nabi. Kau muliakan mata kami memandang cucu dan para guru, para ulama pewaris Nabi. Kau muliakan telinga kami mendengarkan suara-suara indah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau muliakan kami duduk bersama para mukminin, mereka yang cinta Nabi Muhammad. Ya Allah, sempurnakan nikmat ini kami berjumpa Rasulullah Muhammad. Sempurnakan nikmat ini bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Malam ini kami tidur dan kau muliakan kami bertemu Rasul. Malam ini kami tidur, kau muliakan kami berjumpa Rasul. Malam ini kami tidur dan Nabi senyum dengan kami ya Allah. Jangan dosa kami membuat kami kau jauhkan dari Rasul.
Jangan kesalahan kami, maksiat kami membuat kami jauh dari Nabi. Maka kami bertobat kepadamu ya Allah. Jangan kau jauhkan kami dari Rasul karena dosa-dosa dan maksiat kami. Natub ilaika hadhil lailah. Kami bertobat kepadamu ya Allah di malam yang indah ini, malam yang penuh berkah ini, bersama para cucu-cucu Nabi Muhammad. Setelah kami bersalat kepada Nabi Muhammad, kami bertobat kepadamu ya Allah berkat Nabi, ampuni dosa kami. Mari bersama-sama kita ucapkan Astaghfirullah. Dari hati nurani yang paling dalam, istighfar, bertobat, menyesal atas semua yang kita lakukan demi berjumpa Nabi Muhammad. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin azim. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ya Tawwab, tub alaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab, tub alaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab, tub alaina warhamna wanzur ilaina. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Allah ampuni semua dosa kita. Dan yang menyaksikan acara ini Allah kirimkan berkah ke rumah mereka masing-masing. Allah jaga anak-anak kita. Allah jaga keluarga kita. Allah jaga santri kita. Allah jaga semua yang kita cintai dan mencintai kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali kita bersama Nabi. Allah kumpulkan kembali kita bersama Rasul. Allah panjangkan umur para habaib kita, Habib Umar dan Habib Sultan, Habib Alwi, Habib Uthman dan para habaib, para guru mulia. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dan Allah kabulkan niat beliau yang menjadikan majelis maulid semacam ini ada di setiap desa, diadakan di setiap minggu dan bulan dan tahun. Mudah-mudahan menjadi sebab turunnya berkah, sebab turunnya rahmah. Tidak pulang kita di majlis ini kecuali dosa sudah diampuni oleh Allah. Dengan Nabi Muhammad sangat mudah Allah ampuni. Dengan Rasulullah Muhammad tidak ada yang pulang kecuali hajat dikabulkan oleh Allah. Amin ya 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 Allah. Mudah-mudahan majlis ini bukan majlis yang terakhir untuk kita. Allah temukan kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib wa syaraib